ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan, ini menjadi sebuah perenungan yang cukup penting. Dikatakan barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, renungan bagi kira-kira pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Kalau dalam konteks bulan ini kita berbicara tentang life changer. Artinya pengubah hidup. Ya. Dalam minggu pertama tanggal 7 April kemarin saya berbicara bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi sebuah tokoh atau seorang tokoh pengubah, as a life changer. Itu Yesus lakukan. Nah, kita juga belajar banyak bagaimana Yesus melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan orang percaya. Nah, ayat ini berkata sebagaimana Yesus itu mengubah, maka setiap orang yang percaya pun dikatakan ia akan melakukan juga pekerjaan yang ia lakukan, yaitu menjadi life changer. Yang setuju bilang amin. Mengubah orang lain. Ya. Jadi renungkan. Kadang-kadang kalau melihat hidup kita ini rasanya masa bisa menjadi penubah orang lain. Itu yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang orang berkata sudah tua kayak begini masa bisa. Atau mungkin merasa masih muda kayak gini masa bisa menghadapi perubahan. Tapi Tuhan tidak menyebut di sini dari faktor usia. Dia cuma berkata barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Menjadi seorang life changer. Ya. Nah, ini yang perlu kita renungkan pagi ini Bapak Ibu. Kita bisa melihat ketika melayani itu ada begitu banyak orang yang diubah hidupnya. Seorang wanita dengan 5 suami, bayangkan. Koleksinya bukan koleksi stand, tapi koleksi suami 5. Bukan nanggung-nanggung 5. Ya. Jadi kalau itu dihitung Monday to Friday. 6, jadi Saturday Sunday balik lagi ya ke gereja. Jadi Monday dia punya 5 suami. Tapi ketika dia jumpa dengan Yesus secara pribadi, orang itu diubahkan. Saudara bisa lihat, diubahkan. Saya percaya kebiasaan kita pun Tuhan Yesus sanggup mengubahkan. Yang percaya bilang amin. Lambaikan tangan yang percaya. Bahkan kita mungkin berkata suamiku mesti bisa berubah, ya kan? Modelnya kayak begitu kerasnya masa bisa berubah. Dengar, kalau Yesus itu tidak ada batasannya, dia bisa mengubah siapapun. Amin. Dia bisa mengubah Sakeus, seorang yang mata duitan. Di sini ada yang mata duitan? Ada. Ya? Ada banyak. Loh, Kak Lica cuma ketawa, berarti banyak ya. Banyak. Mata duitan, ya kan? Semua cinta duit, betul tidak? Tidak. Ada yang mau duit? Hah? Bilang mau duit gitu. Kalau dikasih Pak Johan, nanti tak doakan sama surga. Sakeus diubahkan. Sakeus yang cinta uang. Bangun pagi duit, siang duit, malam duit. Tidur ngimpi duit. Bayangkan itu Sakeus, ya kan? Karena dia mikir siapa lagi yang bisa gua telan, ya kan? Kalau orang Cina bilang diciap. Siapa lagi yang bisa dia apa? Diciap. Jadi bukan cuma ciap makan, tapi yang diciap apanya? Duitnya orang. Siang malam mikirnya bagaimana bisa makan duitnya orang. Jadi Sakeus itu sampah masyarakat. Orang benci sama Sakeus. Tapi di mata Tuhan Sakeus diubahkan dalam sekejap loh. Ketemu satu, cuma nggak sampai sejam, jumpa muka dengan Yesus, berubah hidupnya. Yang percaya bilang amin. Wanita diubahkan, Sakeus diubahkan. Siapa yang tidak kenal nama Petrus? Petrus itu orang yang munafik. Orang Jawa bilang munafik. Apa namanya? Munafik. Ngomongnya doang gede, yang lain boleh lari guru, ini gak bakal lari. Buru-buru saudara. Lalu ditanyakan oleh budak miskin, budak kecilnya pengawal bait Allah, ini pengikutnya ya, jangan begitu kamu, sumpah mati. Sumpah-sumpah Bapak Ibu. Itu Petrus. Ngomongnya doang. Orang Jakarta bilang omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Cuma ngomong doang. Dan pengecut itu Petrus.
Itu pengecut. Tapi ketika diubah oleh Yesus, dia melayani 5.000 orang, terus mau ditangkap sama orang-orang pengawal bait Allah. Dia berkata, coba kamu pikir, dia bilang, aku lebih takut sama yang di atas atau sama kalian. Itu Petrus. Jadi seorang pengecut, orang munafik diubah oleh Tuhan. Yesus seorang life changer. Saulus, seorang penganiaya gereja, bakar-bakar gereja, lempar-lempar orang percaya, bunuh orang Kristen. Baru ketemu Yesus cuma lewat suara di surga itu, siapa engkau? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan saat itu Saulus berubah menjadi apa? Paulus. Apa bisa mengerti ini? Dia seorang life changer. Dia berkata, barang saya percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Menjadi seorang life changer. Amin. Siapa yang mau menjadi life changer? Angkat tangan dulu sebelum saya lanjut. Kalau nggak ada percuma kan? Betul tidak? Siapa yang mau? Oh nggak mau? Nggak mau, sudah nggak usah cerita kan? Betul tidak? Kalau ada yang mau, saya cerita lebih lanjut. Bagaimana kita menjadi seorang life changer itu. Nah Bapak Ibu, saya percaya sudah waktunya kita ini harus belajar menjadi seorang life changer. Kenapa? Karena DNA kita itu DNA ilahi. Betul tidak? Waktu kita lahir baru kita punya DNA yang namanya DNA ilahi. DNA untuk mengubah orang lain. Amin. Bagaimana caranya? Nah, kita akan buka dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36. Sebelum saya bicara ayat ini, Kisah 4:36, saya tambahkan sedikit. Ada bisa siapin dulu, dulu siapin. Saya belum baca, tapi saya tambahkan sedikit. Bicara soal berubah, pengubah, gitu ya. Itu ada 3 macam orang. Catat baik-baik ini. Bicara soal pengubah, 3 macam orang. Yang pertama itu adalah mengubah ke arah yang lebih baik. Bisa menangkap ini? Anda datang ke sebuah komunitas, kehadiranmu itu mengubah komunitas yang lebih baik. Ada pengubah jenis kedua, membawa pengaruh tidak baik. Datang, komunitas bubar. Bisa ini. Ada orang kayak gitu. Datang ke di mana aja, komunitasnya bubar. Jadi dia memiliki spirit membubarkan. Iya kan? Ada spirit mengumpulkan, ini orang spiritnya apa? Membubarkan. Ya kan? Kayak polisi dibubarkan, demonstrasi dibubarkan. Jadi yang pertama orang punya sifat mengubah yang baik. Yang kedua itu pengubah ke arah jelek. Yang ketiga, tipe ketiga itu tidak berfungsi. Dan orang berpikir begini, asal aku nggak pernah merubah yang jelek dan nggak mendatangkan baik, nggak apa-apa. Yang penting nggak merubah yang jelek. Saya bilang, orang yang tidak berfungsi itu juga parah. Karena hasil akhirnya orang yang tidak berfungsi dalam gereja itu sama persis dengan orang yang mengubah keadaan yang jelek tadi. Bisa menangkap ini? Saya beri contoh. Manusia itu punya ginjal, ya. Ginjal manusia itu penting, Bapak Ibu. Jangan sampai sakit ginjal, ya. Ginjal itu penting. Ginjal itu fungsinya adalah untuk memfilter. Ginjal itu juga punya sifat untuk membuang. Difilter, yang nggak berguna dibuang. Yang dibuang itu apa? Racun dalam tubuh. Yang dibuang itu apa? Garam. Di sini saya mau tanya, siapa di sini suka makan garam? Angkat tangan. Semua kan? Apa rasanya kalau makan tidak ada garamnya? Nah saya ini juga suka makan garam. Sampai kalau minum susu tak kasih garam. Ya. Jadi susu pun dikasih garam. Tapi jangan diikutin, itu cuma kebiasaan saja. Ya. Nah, itu hebatnya Tuhan ciptakan ginjal. Ginjal itu berfungsi membuang apa tadi? Yang pertama apa? Racun. Kedua apa? Garam. Dan yang ketiga saya kasih tahu, yang dibuang itu nitrogen. Apa itu nitrogen? Dari mana nitrogen? Nitrogen itu hasil metabolisme protein. Manusia kan makan protein, daging, macam-macam itu kan protein itu. Dan rupanya protein itu ketika disaring, ya kan, karena dia mengalami metabolisme, menghasilkan zat-zat yang namanya nitrogen. Tahu nggak nitrogen itu bahan apa? Ada yang tahu? Nitrogen itu bahan pupuk.
pupuk urea. Bayangkan, apa di sini mau makan urea? Mati. Ya, jadi nitrogen itu bahan untuk urea, untuk pupuknya tanaman itu. Makanya ginjal itu berfungsi untuk nyaring dan membuang sampah-sampah racun-racun seperti itu. Kalau ginjal tidak berfungsi, akibatnya apa? Ya, yang gagal ginjal tadi tidak berfungsi, akibatnya apa? Sakit, lama-lama apa? Ya mati. Nah, secara rohani kalau di dalam gereja Anda nggak berfungsi, ingat itu ginjal yang tidak berfungsi. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Diri sendiri. Makanya saya bilang, bicara soal pengaruh itu 3 macam. Yang pertama pengaruh baik, yang kedua pengaruh jelek. Mungkin Anda tidak pengaruh jelek, tapi mungkin lebih memilih tidak berfungsi. Yang penting nggak bikin jelek, terus abstain aja, ya kan, aman, ya kan? Padahal tidak aman. Itu membawa apa? Penyakit. Ya, bisa menangkap ini. Ya, jadi Anda sudah mengerti ada 3 macam mengubah ke arah baik, mengubah ke arah jelek, dan tidak berfungsi. Mengubah jelek dan tidak berfungsi itu sama nasibnya, sama-sama jeleknya. Nah, tidak ada pilihan lain. Kita harus menjadi pengubah yang baik. Yang setuju manggut-manggut. Kayak burung di rumah saya kalau lagi makan tuh. Ya. Nah, kita mau belajar sekarang. Kisah 4:36. Perhatikan bagaimana kita menjadi pengubah, ya, life changer. Ada beberapa kunci yang mau saya bagikan pagi ini. Yang pertama, Kisah 4:36 saya bacakan berbunyi begini. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut apa? Barnabas. Artinya anak apa? Penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Nah, bicara soal pengubah ini saya tertarik. Kita akan belajar dengan seorang bernama siapa? Barnabas. Jarang kan dikotbahkan kan? Barnabas. Ya, saya suka dikotbahkan tuh Daud, ya kan, Yusuf, kan. Tapi hari ini saya tertarik dengan orang yang namanya Barnabas ini. Coba perhatikan, ini orang luar biasa banget. Ya, in terms of life changer, Barnabas is one of those people who can change the people surrounding him. Jadi Barnabas itu orang yang mengubah keadaan, mengubah orang lain, gitu loh. Itu Barnabas. Nah, perhatikan ciri yang pertama di Barnabas itu apa? Ayat itu berkata begini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Namanya itu Yusuf sebenarnya, tapi sama rasul-rasul akhirnya digelari nama Barnabas. Nah, kata Barnabas itu kalau Anda lihat di dalam bahasa Grekanya, itu artinya anak penghiburan. Ya, anak penghiburan. Artinya apa? Kehadiran Barnabas ini selalu mendatangkan rasa nyaman. Bilang sama saya, mendatangkan rasa apa? Nyaman. Gitu. Kita belajar sama-sama untuk mengubah orang lain itu. Dimulai dari itu, ciptakan rasa aman, nyaman dulu. Ya. Berapa banyak di antara kita yang gagal? Gak usah angkat tangan. Gak usah angkat tangan. Tapi saya rasa kita pasti punya pengalaman pernah gagal itu, menjadi orang menciptakan rasa nyaman, betul? Di rumah gara-gara piring pecah satu, udah ributnya satu kampung, dan itu pun ribut sampai 1 minggu. Ditanya apa sebabnya? Piring. Pecah berapa Bu? 100? Enggak, cuma 1. Piring pecah 1, ribut 1 minggu. Loh, kita jujur bilang, kita pernah menciptakan rasa tidak nyaman, betul tidak? Yang setuju manggut-manggut. Jangan bilangnya kalau sebelah nih, biasanya kan gitu. Mau itu loh, ya jangan. Hari ini kita tidak usah tendang kiri kanan, tidak usah. Ini kita sering ciptakan rasa tidak nyaman, betul? Ya, soal-soal kecil kita ciptakan rasa tidak nyaman. Nah, kita belajar hari ini, life changer itu adalah dimulai dengan seperti ini. Seorang bisa datangkan comfort bagi orang lain. Yang setuju bilang amin. Dulu saya punya seorang pribadi yang sangat luar biasa dalam mendukung kehidupan saya. Itu mama saya. Orang sederhana, ya sederhana. Tapi bagi saya dia sangat berarti sekali kehidupan dia. Pengaruh dia itu luar biasa. Dan saya bisa merasakan kehadiran dia itu mengubah banyak dalam kehidupan saya. Saya itu dulu pemalu loh, beneran. Saya itu orang pemalu. Ya, ketemu
aku rasanya nggak punya confidence sama sekali gitu. Tapi siapa yang banyak mempengaruhi hidup saya itu mama saya. Dan bahkan ketika saya bekerja, saya seringkali mengalami banyak situasi yang tidak menyenangkan karena ketemu dengan ya banyak hal. Salah satu yang perlu saya ceritakan tuh misalnya gini, saya lagi di proyek, lagi di lapangan, lagi hujan deras, dan saya sebagai tim pro-nya di sana cukup bertanggung jawab kan. Kalau sampai proyeknya strukturnya kacau kan saya bertanggung jawab. Dan tim pro dari sana, dari pihak owner orang Korea, saya orang Indonesia. Kita bekerja di situ dan saya tahu proses itu hujan. Saya tidak setuju kalau lagi hujan itu ngecor. Ya, saya tidak setuju banget karena kita tahu lah kalau kita ngecor dalam suasana hujan itu betonnya itu akan menjadi cair dan tidak akan menghasilkan kualitas yang baik gitu. Saya tentang banget itu. Ya namanya masih darah muda ya waktu itu. Ya sekarang masih muda juga sih. Itu darahnya lebih lagi, darahnya kental masih. Saya tidak peduli gitu lah. Tidak peduli dia pro-nya dari pihak Korea, tidak Korea gitu ya. Saya cuma kenal satu kata annyeonghaseyo aja, no problem. Tapi saya tetap bilang no. Tapi dia bilang tetap harus jalan, saya yang bayar. Gitu. Kamu cuma pegawai, saya yang bayar. Dipaksa bangun, saya gimana? Saya pulang itu dengan jengkel, kesel gitu ya, dan benar-benar udah jengkel gitu. Beneran, besok itu loh. Kolom itu kan harus center kan ya. Ini kolom loh, center kan. Gara-gara karena hujan itu loh, kolomnya belewak, yang satu sebelah sini sebelah sana itu loh. Dan terus masang roofnya bagaimana rafternya itu kalau kolom kiri dan kolom kanan tidak center begitu. Dan saya dimarahin bos saya. Coba, saya sudah ingatkan kemarin, toh tidak menurut, yang kena marah bukan dari pihak ownernya, yang dimarahin saya begitu, kesel bapak ibu. Tapi tahu nggak, pulang ke rumah itu, saya bilang saya nggak mau kerja lagi, saya sudah capek. Satu pribadi tampil, itu mama saya, dan sampai sekarang tetap saya puji dia, orang yang bisa dipercaya. Orang yang sangat ngerti posisi saya, itu mama saya. Sampai sekarang, saya yang dia sudah pass away ya, just recently she passed away. Dia cuma bilang satu kata, sama dia lulus, sabar nak. Coba, sabar nak. Kerja itu orang yang gitu itu sabar. Coba, mak saya kayak gitu, mama saya kayak gitu. Dan saya tadi itu api sudah bisa bakar gudang dari itu. Tiba-tiba seperti disiram dihus dengan air, tiba-tiba iya. Gimana juga yang menang ya mereka. Wong aku cuma pegawai, cuma staff, ya kan? Kalau kita protes terlalu keras, yang kena juga saya. Nah, Bapak Ibu, itu baru satu contoh. Banyak dalam contoh yang lain. Mama saya hadir itu membahasa nyaman, mengubah hidupnya. Maka saya bisa jadi sekarang bisa memberkati Bapak Ibu itu. Nggak bisa dilupakan peran mama saya itu. Kok biasa dia, ya bisa menangkap Bapak Ibu. Nah, betapa pentingnya kalau Bapak Ibu bisa bertemu juga, saya juga bertemu. Jadi orang bisa mendatangkan comfort bagi orang lain yang sejiwa dengan. Satu orang model Johan begitu diubahkan. Saya percaya kalau Bapak Ibu ini bergerak, Bapak Ibu bisa mengubah banyak orang. Setuju? Loh, Yesus itu kayak begitu. Dia bilang apa? Belajarlah daripadaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Coba lihat kalau kita ketemu orang nggak berubah, lemah lembut, bisa diterapin tidak? Kalau orang Jawa punya senjata, namanya apa? Ulek-ulek. Tahu ulek-ulek? Apa itu orang Jakarta bilang ulek-ulek itu? Cobek. Hah? Iya, sama sebangsa setanah air dengan saya ini. Pak Abu apa Pak Abu namanya ini? Cobek. Bukan cobeknya. Ulekannya. Ulekan juga toh ya. Berarti benar aku bilang ulek-ulek tuh. Ya toh? Kita kalau ketemu orang nggak berubah, kita bilang apa? Tak ulek kamu nanti. Betul tidak? Kayak bikin rujak, atau tak ulek kamu sampai halus kamu nanti. Setuju? Nah, Tuhan bilang, Barnabas ini luar biasa. Ini mengubah. Anda tahu nggak? Di Alkitab itu ada penulis di buku Alkitab kita itu paling banyak di Alkitab. Siapa dia? Orang itu
bernama Paulus. Ya. Jadi kalau ditanya siapa penulis buku Alkitab yang paling banyak itu siapa? Paulus. 12 buku ditulis dia. Tapi tahu nggak? Paulus itu asal dari Saulus berubah jadi Paulus, itu tidak bisa lepas dari kehidupan seorang yang bernama siapa ini? Barnabas. Saulus berubah jadi Paulus itu karena Barnabas. Barnabas banyak berperan mengubahkan kehidupan Paulus. Bayangkan kalau Saulus yang begitu kejam bisa berubah gara-gara pelayanan yang datang comfort tadi itu, betapa pentingnya gereja kita kalau masing-masing individu di sini bisa menjadi seorang comforter yang bisa membuat orang sangat nyaman di gereja ini. Yang setuju bilang amin. Coba salam kiri kanan bilang, aku sayang sama kamu. Salam sana. Aku sayang sama kamu. Jadi, ojo bilang, bosan lah ketemu kamu gitu. Itu yang pertama, menimbulkan rasa apa? Nyaman. Ya, itu Barnabas. Dan kalau saya beri perumpamaan itu seperti kursi itu kayak kursi ligna sama kursi berpaku. Dulu kita kalau di Indonesia kan ada satu brand furniture yang namanya apa? Ligna. Apa katanya dia? Kalau sudah apa? Duduk apa? Lupa berdiri. Kenapa suruh duduk lupa berdiri? Karena nyaman. Gitu. Ya. Kita belajar jadi kursi seperti ligna, bukan kursi berpaku. Itu prosesnya panjang. Tapi asal kita mau, Tuhan pasti bisa ubah kita. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, lagi tentang Barnabas. Buka dalam Kisah 9 ayat 26 sampai 27. Kisah pasal 9 ayat 26-27. Saya bacakan begini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang apa? Murid. Sampai sini dulu. Jadi Saulus pergi mana-mana gak diterima. Masuk gereja A, gereja B ditolak. Kenapa? Karena ini orang yang bakar-bakar gereja dulu. Ini orang yang bunuh-bunuh orang Kristen dulu banyak. Makanya masuk gereja mana ditolakin. Masuk gereja A jangan, suruh pergi aja. Akhirnya dipesan nih, nanti ada Mr. S datang, tangking dengan dalam nama Yesus. Ya. Jadi Saulus baru muncul dikit gitu, dalam nama Yesus, Mr. S pergi kau. Saulus diusir. Masuk gereja B diusir, gereja C diusir, itu Saulus. Perhatikan. Lebih lanjut katakan. Tetapi sama-sama dibaca. Tetapi Barnabas apa? Menerima dia dan membawa kepada apa? Rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana mereka berani mengajar dia di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi siapa yang banyak berperan dalam mengubah kehidupan Saulus? Barnabas. Komunitas Kristen gak diterima. Bukankah kita sering kayak gitu Bapak Ibu? Masuk gereja kita, jangan bikin masalah dia. Ya. Banyak spirit of rejection gitu loh. Gak boleh terima, gak usah terima. Itu orang-orang bikin rusak gereja kita. Betul tidak? Tapi Saulus yang ditolak kayak gini nih. Di mata Barnabas bilang ini orang berarti. Dan Barnabas yang terima. Barnabas yang keluarkan rekomendasi. Jangan takut, diterima aja. Saya yang jamin. Itu Barnabas. Nah, jadi yang kedua, seorang pengubah itu punya sifat yang kedua. Dia membawa damai. Bilang sama saya apa? Membawa damai. Yang lain tuh bikin ribut gitu, dia orang bawa damai itu mengumpulkan. Kalau orang yang nggak bawa damai itu mencerai-beraikan. Orang lain dicerai-beraikan, nggak boleh masuk itu Saulus. Tapi Barnabas tampung dia, karena Barnabas punya spirit pembawa damai. Barang siapa menjadi pembawa damai, dia akan mewarisi bumi. Yang setuju bilang amin. Itu perkataan Yesus. Nah, Bapak Ibu, orang yang tidak bawa damai dia, itu sepertinya kayak bawa benih, bilang sama saya benih COVID. Ya. Lawan dari pembawa damai itu adalah pembawa perpecahan. Itu seperti orang lagi di dalam dirinya itu bawa apa? Benih apa? COVID. Zaman sekarang kan kadang-kadang
tidak tanpa gejala gitu loh, manusia tanpa gejala. Tahu-tahu memang dia ada benih COVID nih. Kita bersyukur di Australia nggak ada kasus sama sekali, Brisbane kumat lagi. Ya. Nah baru-baru ini tim Indonesia bulu tangkis dari Indonesia untuk ikut perlombaan bulu tangkis tuh, pertandingan bulu tangkis di England. Ya. Jadi mereka ikut pertandingan di sana, baru masuk, baru bertanding sebagian, diusir pergi, disuruh pulang di Indonesia lagi. Tahu gara-gara apa? Mereka gagal bertanding di England gara-gara mereka satu pesawat dengan salah satu pemain dari luar negeri, dari mana itu, dia bawa COVID, cuma satu orang bawa COVID. Seluruh pemain Indonesia nggak boleh meneruskan pertandingan, disuruh pulang ke Indonesia. Gara-gara apa? Dicurigai nanti ada apanya? COVID-nya. Nah itu seperti itu, ya. Di gereja kita pernah sih kemasukan orang model begitu. Jadi masuk di gereja, dia yang banyak mempengaruhi gereja banyak yang keluar gara-gara dia itu. Saat ketemu pasti bicara busuk, bicara jelek tentang gereja. Bapak Ibu, hari kita berhenti bicara soal keburukan gereja. Kalau kita ketemu tuh malah bicara kebaikan Kristus. Setuju? Ini enggak. Ya kamu coba gereja situ tuh banyak COVID-nya, COVID rohani itu banyak di situ. Syarat dia langsung diusirin satu-satu Bapak Ibu. Kasian dia aja, saya pikir. Kasian dia ngumpulin orang, diajak konseling, diajak senaman, diajak apa? Dia punya spirit mengusir jemaat. Diusirin satu-satu Bapak Ibu, diusirin. Gitu. Nah hari ini yuk kita belajar seperti Barnabas dulu. Lihat kekurangan orang lain, jangan dilihat kekurangannya. Justru bagaimana Saulus berubah jadi Paulus. Yang setuju bilang aneh? Setuju enggak? Nah, bagaimana membawa damai dimulai dari siapa? Kita sendiri harus punya damai. Setuju? Kalau kita nggak punya damai, yang dibawa bukan benih damai. Ya toh? Orang pikir kalau kalau dia bisa damai itu tergantung dari keadaan dan orang lain. Saya tadi malam tulis di status WhatsApp saya tulis begini: peaceful life, ya, dengar baik-baik. Peaceful life, ya, is not situational. Artinya peaceful life itu nggak bersifat situasional. Ya. And it doesn't depend on others. Jadi peaceful life itu nggak situasional. Ada orang bilang saya kalau duitnya banyak baru saya cari penuh damai. Kalau kiri kanan nggak bikin provokasi saya damai. Peaceful life yang penuh dari Tuhan itu nggak tergantung situasi dan tidak bergantung orang lain. Yang setuju bilang amin. Selama kita gantungkan dengan situasi, kita gantungkan dengan keadaan, kita gantungkan orang lain, kita nggak akan pernah mengalami apa namanya peaceful life. Yang setuju bilang amin. Kita bergantung. Lekat di kepala saya Bapak Ibu. Oh, nggak bergantung pada situasi, nggak bergantung kepada orang lain. Ya. Bisa menangkap Bapak Ibu? Nah, begitu kita punya peaceful life ini, baru kita bisa membuat damai bagi orang lain. Ya setuju? Itu poin kedua. Poin ketiga, bagaimana kita itu bisa menjadi pengubah. Kisah Rasul 11 ayat 22 dan 24. Saya bacakan begini. Kisah Rasul 11 ayat 22 dan 24 ini lagi-lagi masih soal Barnabas. Kisah Rasul pasal 11 ayat 22 dan 24. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas itu diberi rekomendasi Alkitab itu orang yang baik. Orang baik itu orang yang suka berbagi. Bilang sama saya, siapa orang baik? Orang baik itu orang yang suka berbagi. Gitu. Ya, berbagi. Tapi masalahnya zaman sekarang kan orang sulit ya membagi waktunya, membagi perhatian kepada orang lain. Gara-gara pagi bangun tidur sudah mikir soal duit. Siang duit lagi, malam duit. Besok punya anak dikasih nama yang pertama duit. 1,
satu. Punya anak lagi dinamakan lagi apa? Duit. Dua. Punya anak ketiga lagi duit 3 gitu. Seri jadinya gitu. Ya. Pikirannya cuma duit. Nah, ada pendeta bilang sama jemaatnya, Bapak Ibu, duit gak bawa kebahagiaan. Pulang dari kebaktian dia tanya ke pendetanya, gak percaya saya Pak, kalau duit dapat kebahagiaan. Tolong deh Bapak doain saya supaya saya bisa kaya raya. Supaya saya pengen tahu bahagia apa enggak saya. Pendetanya bilang apa? Daripada doain kamu, doain diriku sendiri aja supaya kaya raya. Iya, terus supaya aku tahu ngetes sendirian kan apa rasanya bahagia apa enggak kan? Nah, Anda nggak percaya duit itu nggak bawa kebahagiaan, betul tidak? Loh, saya beri contoh nih. Anda pernah dengar nama seorang Jack Ma? Siapa yang tahu nama Jack Ma? Katakan. Hah? Bukan Angry Jack loh ya. Jangan-jangan aku tahu Jack, Angry Jack. Ini Jack Ma. Saya mau cerita kepada Bapak Ibu ya, bahwa duit itu nggak segala-galanya kok. Nggak ada segala-galanya. Jack Ma berkata begini, aku tuh lebih bahagia ketika dulu saya gaji saya $10 per jam ketika kerja di KFC, ya, KFC atau KFC, ya. Terserah mau pakai bahasa apa, kalau Indonesia KFC gitu ya. Jadi dulu lebih bahagia dulu kerja di KFC cuma $10. Tahu nggak kenapa ceritanya dia? Anda kalau baca riwayatnya Jack Ma itu kasihan sekarang ini. Dia duitnya banyak, dia tadinya adalah orang kaya yang nomor 1 di Cina. Sekarang udah nggak lagi, sudah banyak lagi mereka udah naik ke atas dia udah nggak jadi apa-apa lagi. Maksudnya masih ada apa-apa tapi dibanding yang ini sudah juara dia turun. Gitu. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Setiap hari itu bisa stres dia, karena dia punya perusahaan fintech, ya, Ant Financial, itu seharusnya bisa go public, IPO. Ya. Kalau pakai istilah IPO, Bapak Ibu udah ngerti, udah go public gitu ya. Karena cerita IPO itu cukup panjang lebar untuk dijelaskan. Gampangnya disingkat aja go public. Gara-gara dia cuma pidato yang ngeritik pemerintah Cina marah, lalu perusahaan dia yang tadi itu fintech financial itu mestinya mau go public, persis mau go public, batal, nggak jadi go public. Itu pukulan besar itu. Seharusnya dia kalau go public untung dia besar sekali. Dibatalkan, nggak go public. Itu pertama, itu pukulan pertama tuh. Yang kedua, bayangkan Bapak Ibu, dia nggak boleh sekarang bicara-bicara bebas-bebas di mana-mana. Dia bisa terbang, tapi nggak boleh dia sembarangan ngomong. Bayangkan sekarang dia punya, perusahaan itu besar ya, penghasilan besar. Dia kalau tidak salah, dia punya harta itu tadinya 350 miliar, 350 triliun rupiah. Ya. 350 berapa? Triliun rupiah. Bilang waduh, wakene. Anda bisa bayangkan 350 miliar itu kalau beli kerupuk itu ya, seluruh dunia penuh kerupuk gitu. Benar, seluruh dunia penuh kerupuk itu. Ya, tinggal apalagi Pak Mul masuk gak bawa ciki-ciki gitu. Kalau diberikan ciki-ciki seluruh dunia penuh ciki-ciki gitu. 350 miliar. Ya, kasihan Pak Mul, pas Pak Mul beli ciki-ciki nanti. Ciki-ciki. Ya itu. Sesekali buat building Pak Mul. Nah, jadi 350 miliar kekayaannya. Tapi tahu nggak, pemerintah Cina denda dia nggak banyak-banyak 14 triliun. Didenda saat ini didenda 14 triliun. Anda pernah pegang duit 14 triliun? Hah? Belum ya? Tanya Jack Ma aja, apa rasanya Pak? Punya 310 triliun. Kalau jual gudeg berapa itu? Sampai menghasilkan 350 triliun, banyak banget ya. 14 triliun didenda. Terus, apalagi? Dia punya search engine sendiri, ya, yang namanya UC browser. Digunting sama pemerintah Cina. Sekarang cari di Cina, cari UC browser, nggak ada. Digunting sama pemerintah Cina. Apa udah tambah mumet kepala dia? Tiap hari itu mumet, stres. Ya. Sekarang kalau bicara di publik, saya kemarin lihat kalem sekali, belum gebung-gebung bicara, sekarang jadi kalem bicara. Karena terlalu stres. Dan bahkan, tahu nggak? Saya baru kaget tuh. Itu Jack Ma itu ternyata punya perusahaan media yang besar ada di Cina itu ya. Itu luar biasa. Salah satunya Weibo. Siapa yang pernah dengar berita Weibo itu? Pernah dengar ya? Weibo itu salah media yang cukup gede banget di Cina gitu.
Dan bahkan di Hong Kong dia juga punya South Morning China Post itu loh. Itu South China Morning Post itu sebuah perusahaan media yang gede di Hong Kong. Itu pun digunting sama Prantasina. Weibo, dia punya saham di Weibo digunting juga. Jadi kalau dibilang sama Jack Ma itu seperti dilucutin begitu. Nah, di situ dia bisa melihat uang nggak bisa mendatangkan kebahagiaan, bikin stres dia. Setuju? Makanya sekarang Bapak Ibu harus ngerti, cari duit itu penting. Ya, kalau nggak punya uang nggak bisa belanja. Masa datang ke toko di Kohl's belanja, ditanya mana duitnya, pakai iman. Nanti mbaknya kan bilang kalau gitu barang jangan diambil dulu, pakai iman, seolah-olah kamu sudah dapat. Ya dong, mbaknya kan bilang begitu dong, nggak bayar pakai iman, mbaknya kan bilang jangan digotong barangnya, kamu pakai iman seolah-olah sudah bawa barang-barang ini. Nanti jangan-jangan kalau kasih offering juga gitu, pakai iman, ya kan? Seolah-olah aku sudah menabur, padahal belum, tapi pakai iman ya. Nanti paling Pak Abu melotot matanya, mana duitnya? Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini, Tuhan bukan segala-galanya ya. Mari kita mau bagi waktu kita. Tuhan bilang gini, kamu harus bisa mengatur keuangan itu sehingga gini, kamu bisa bangun persahabatan dengan sahabatmu yang kekal di surga itu. Kalau kita cuma mikirin dengan yang di dunia ini, percaya saya, orang mati itu gambarnya sama semua kok kalau di peti mati loh. Ya apa? Tangannya apa kalau di peti mati? Jawabnya apa tangannya orang mati coba? Hah? Ini kan? Masa terus begak duit pegang gencakan gitu. Gua mau berangkat ke surga bawa duit ini 13 triliun. Ada buku Pak. Nggak ada. Tangan kita ada orang mati gini. Semua tangannya gini. Cuma di bawahnya apa? Hah? Beberapa orang di Indonesia dikasih pakai bekas kiri kanan. Kalau katanya pakai rosari Pak. Rosari. Ya dipakein kalung itu. Itu ya. Kamu pesan gitu nggak? Pernah. Nanti dicatat tolong maunya rosari. Nanti kalau rosari tidak adain, nanti kalau rosari tidak ada diikat pakai tali supaya tidak banyak timbang. Nah, jadi itu ya. Yang ketiga apa? Kita bernapas dikenal sebagai orang baik, artinya dia suka roh berbagi. Yuk bagi waktu kita, bagi perhatian kita. Dulu ada orang ya, kita pernah melayani orang satu keluarga itu cuma bisa percaya Tuhan gara-gara apa? Dia cuma masakin satu kue, ditaruh di kotak, kuenya itu diantarin ke rumahnya dia, dibawain kue. Tapi kue itu dampaknya dahsyat. Bawa cuma satu kue gini, rumahnya dibukain kan? Karena kita mau bawain kue, rumahnya dibuka. Begitu rumah dibuka, satu rumah percaya Tuhan. Tepuk tangan mana sih? Bisa nangkap ini? Berbagi, bagi waktu, bagi perhatian. Jangan cuma mikirin diri sendiri terus, gak ada puasnya Bapak Ibu. Benar. Kalau mikir diri sendiri terus gak ada selesainya, gak akan pernah puas kita itu. Setuju? Setuju. Yang keempat terakhir. Yang keempat, kita buka lagi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 23. Kisah 11 ayat 23 saya bacakan begini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Pada waktu dia melihat ada banyak jiwa yang dimenangin, dia kata apa? Bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Dia bersukacita waktu melihat kasih karunia Allah itu hadir di mana-mana. Itu. Jadi yang keempat, pembawa perubahan itu, yang keempat itu punya kebiasaan seperti ini. Suka melihat orang diubahkan. Jadi yang keempat apa? Suka melihat orang diubahkan. Kalau kita nggak pernah punya perasaan seperti ini, nggak pernah kita akan menjadi perubah. Nggak pernah kita akan menjadi pengubah, orang lain tidak mungkin. Ayatnya berkata, suka melihat orang diubahkan. Ya. Nah, bagaimana melihat orang diubahkan kalau kita selalu fokus kekurangannya, kejelekannya orang? Kita udah enak duluan. Setuju tidak? Yes. Mau ngebabuin amalasa, modelnya kayak gitu. Nah, gitu kan. Mau lihat Desi amalasa, versi kayak gitu, mau ngubah malas. Karena kalau selama kita fokus kepada kekurangan kejelekan orang, nggak bakal kita akan jadi pengubah, nggak bakal. Antipati iya, setuju? Antipati iya, sebel iya.
Kesel iya, betul tidak? Nah, tergantung fokus kita ke arah mana gitu loh. Kalau kita ke sono, kita nggak akan pernah bisa mengubah orang lain. Ya. Kisah 15 ayat 36 sampai 39. Kisah 15 ayat 36 sampai 39 saya bacakan begini. Perhatikan lagi, masih Barnabas, masih dalam poin keempat terakhir. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka, ya kan? Nah, Barnabas ini pemicunya. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut siapa? Markus. Siapa Markus? Ya Injil Markus itu penulisnya. Tahu nggak? Barnabas itu bawa Markus. Ya. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, tidak baik bahwa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau bekerja sama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan tajam sehingga mereka berpisah dengan Barnabas. Barnabas bawa Markus juga sertanya berlayar kemana? Ke Siprus. Lucu kan? Berarti kan ini lucu ini. Dulu dengar baik-baik. Saulus itu ditolak oleh semua gereja, betul tidak? Siapa yang bawa masuk ke gereja? Barnabas. Siapa yang kasih rekomendasi terima Saulus? Siapa? Barnabas. Sekarang Paulus atau yang selalu jadi Paulus ini melihat Markus, kekurangan Markus, dia berkata, "Oh, diajak orang kayak gini." Fair tidak? Dulu dia ditolak, Barnabas kasih rekomendasi supaya dia diterima. Sekarang dia berkata, melihat kekurangan Markus, jangan diajak orang kayak begini, buang saja orang kayak begini. Karena lagi-lagi Pak Barnabas perhatikan, Barnabas gak peduli ngomongin Paulus. Dia tetap bawa Markus. Kalau Markus gak dibawa, Injilnya cuma ada siapa? Matius, Lukas, Yohanes. Markusnya gak ada. Ya. Tapi karena lagi-lagi Barnabas berperanan, Saulus jadi Paulus, Markus jadi penulis buku Markus. Kalau kita cuma lihat kekurangan orang, Bapak Ibu, tidak punya hati untuk mengubah orang lain, jangan harap kamu menjadi pengubah. Yang setuju bilang amin. Jadi yang keempat ini, Bapak Ibu, sederhana sekali, bagaimana kita menjadi pengubah, life changer, kalau kita itu tidak fokus kepada kekurangan orang. Ya. Bagaimana tidak fokus kepada kekurangan orang? Banyak-banyak melepas apa? Forgiveness. Gampang tidak? Gampang tidak melepas forgiveness? Tidak. Ngomong gampang gitu, kita dikasih oleh-oleh sama Tuhan. Saya bilang, oh gampang, nanti pasti kamu dapat oleh-oleh. Jadi mending bilang apa? Gampang tidak? Tidak gampang. Kamu bilang gampang, pulang kamu sudah dapat oleh-oleh. Dan minta tak minta, biasa kita dikasih oleh-oleh sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu punya hati, suka melihat orang diubahkan, lepas apa? Pengampunan. Saya mau cerita, saya tutup dengan kisah ini. Kalau kita nggak ngampuni, yang rugi siapa? Sendiri. Nanti dalam buku yang saya tulis salah satunya kita akan fokus khusus tentang ini. Gaya hidup Kerajaan Allah itu mengampuni. Buku itu saya harapin nanti April sudah bisa keluar 10 chapter dan mungkin dijual sekitar $15, tapi aneh ya, digital, versi digital. Saya selama nulis buku tidak pernah duit itu masuk kantong saya. Percaya saya sudah nulis 3 buku, 4 buku tebel-tebel itu duit sama sekali saya tidak ambil royaltinya. Saya kalau ambil royalti rumah yang saya dapat tuh, saya tidak ambil, tidak pernah saya ambil. Semua duit itu saya masukkan di gereja. Dan nanti juga buku yang saya tulis ini sangat memberkati, bisa dipakai di komsel-komsel juga, ya, versi digital itu sangat memberkati. Bapak Ibu jangan minta gratisan, kalau gue komsel beli kasih saya bisa kayak gitu. Tapi kita anggap kita mau beri donasi buat gereja ya. Saya nulis itu bukan spend waktu semenit 2 menit, saya sudah berhari-hari nulis Bapak Ibu. Ya hargai tenaga yang saya pakai. Jadi itu semua juga tidak saya masukkan kantong saya, itu nanti saya masukkan di gereja, semua saya di gereja buat ya, udah ngambil sedikit pun. Ya, dan nanti biasa saya jual di luar negeri juga biasanya saya nggak ambil, saya masukkan semua di gereja. Ya, Bapak pendeta kalau jual buku kan masuk di kantongnya, saya tidak, semua balik ke gereja. Ya, balik sekarang di sini. Nah jadi dalam buku juga terus bagaimana mengampuni. Kalau kita nggak ngampuni merugi diri kita sendiri. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Saya dulu penuh Roh Kudus itu ya, dilayani oleh seorang pendeta yang pada waktu urapannya dahsyat banget. Saya tuh nggak percaya bahasa roh. Percaya tidak? Saya nggak pernah percaya bahasa roh. Apa itu?
Apa itu? Gak ada bahasa yang lain kok. Saya nggak pernah percaya. Cuma saya tuh bedanya gini, saya tuh ya udah disuruh cari kemana Rokus 2 hari ya sudah nggak datang aja gitu kan. Saya tuh nggak percaya tapi duduk sebentar karena tuh pendana diurapi banget. Nyanyi cuma satu lagu diulang-ulang lagunya itu. Maka jangan bosan kalau pemain pujian ulang-ulang lagu ya. Jangan marah. Kenapa sih ulang-ulang kayak nggak ada lagu yang lain aja? Loh, aku bisa marah gitu tuh. Bisa nggak ganti lagu yang lain ya? Tapi saya nggak diem aja nyanyi terus ya Pak, ikutin aja. Tiba-tiba nyanyi, Tuhan kasih saya penglihatan di depan saya nggak pernah lihat apa-apa. Tapi Tuhan kasih lihat di depan saya. Lihat kejahatan saya tuh, orang ajarnya saya kepada bapak saya. Lihat gitu, nangis, saya terus anti nangis Bapak Ibu. Anti nangis saya itu. Bapak saya pesan, kamu udah boleh nangis laki-laki. Tanya istri saya itu, saya anti nangis. Tapi hari itu ketika di dalam Roh Kudus, hancur hati saya nangis itu. Yang benar-benar kudus. Nah, terus saya lanjut ceritanya. Begitu dahsyatnya pelayanan pendeta itu. Tapi dengan berjalannya waktu, pendeta itu ditikanin dengan banyak orang. Ditikam. Bahkan paling menyakitkan apa? Dia ditendang dari gereja. Ditendang keluar dari gereja itu. Jadi nggak miliki lagi, ditendang keluar. Dan saya tahu ceritanya kan, kakak saya itu luar biasa namanya. Dia yang merawat bapak saya itu, dia yang merawat juga pendeta ini. Dia nggak bisa lepaskan pengakuan, nggak bisa, nggak mau. Tapi tahu nggak, dari satu penyakit bawa ke penyakit berikutnya, banyak penyakit komplikasi Bapak Ibu. Sampai akhirnya apa? Kakak saya melayani, kakak saya itu persis dilayani kakak saya itu. Akhirnya apa? Mati dalam penderitaan yang sangat besar. Saya nggak tahu dia masuk atau masuk neraka, nggak tahu. Tergantung saat terakhirnya dia ngampuni enggak, saya nggak tahu. Apakah dia pada saat terakhir, Yesus ampuni saya seperti mana aku ampuni orang lain, saya nggak tahu. Hopefully yes. Harapan saya itu iya gitu, karena dia berjasa banget dan pelayan saya penuh Roh Kudus. Ya. Dan Bapak Ibu, hari ini saya mau tantang Bapak Ibu. I also challenge myself. Ya. Bisa nggak saya dan Bapak Ibu mengampuni orang lain? Saya bukan cuma tantang, I only challenge you, I challenge myself. Do you want to forgive others? Saya challenge you juga. Ya. Jadi hari ini saya sementara dia duduk begini aja, saya mengusap bisa naik ke atas. This message is very important. Ini merupakan closing dari seri kita bulan ini, Life Changer. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang tiap minggu pasti lengkap mengikuti pengajarannya ya. Tapi kalau yang bolong-bolong bisa minta rekamannya, nanti biar dengerin itu. Mari kita tutup mata kita. Mengampuni